Purbaya. Ahok. Kembali lagi bersama gua Ihsan, dan kali ini kita akan membahas efisiensi kebijakan moneter. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu kebijakan moneter atau efisiensi kebijakan moneter, yang pertama kita bahas dulu apa itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah serangkaian kebijakan yang diambil oleh bank sentral di seluruh negara. Tapi dalam di sini kita mengambil contoh negara Indonesia, negara atau bank sentral Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang dan atau suku bunga guna untuk mencapai sasaran ekonomi makro yang telah ditetapkan. Nah, sasaran utama kebijakan moneter di banyak negara termasuk Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang yang tercermin dari rendah dan stabilnya tingkat inflasi. Nah, suatu kebijakan moneter dapat dikatakan efisien apabila yang pertama, kebijakan diterapkan mampu mencapai sasaran inflasi yang ditargetkan dan mendukung mencapainya output potensial atau potential output sebuah perekonomian. Nah, kemudian tepat waktu atau timeless. Kebijakan dapat merespon suatu guncangan ekonomi secara cepat. Nah, secara cepat ini bagaimana kebijakan tersebut dapat menghambat, di mana jika ada guncangan dari ekonomi global, itu dapat menstabilkan ekonomi dalam negeri, kemudian memiliki jeda waktu yang minimal atau dari kebijakan tersebut dan penerapannya itu tidak lama. Kemudian kredibel. Masyarakat dan pelaku pasar percaya bahwa bank sentral akan memenuhi janjinya yang sangat penting dalam mengelola ekspektasi inflasi. Nah, kredibel ini maksudnya itu bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Yang pertama itu ada negara Indonesia, bank sentral dalam mengelola inflasi ekspektasi inflasi. Karena jika 5,30% dengan standar deviasi masyarakat atau pelaku pasar sudah tidak percaya kinerja bank sentral, tentunya dalam hal ini menurunkan stabil di kisaran menengah tetapi pertumbuhan ekonomi dan menaikkan tingkat inflasi. Tahun 2013 dan kemudian tahun 2022. Saya akan menampilkan data dalam video ini. Kemudian teman-teman lihat ada negara Singapura yang memiliki rata-rata inflasi yaitu 2,75% dan standar deviasi atau variabilitas dengan kinerja stabilitas makro yaitu sangat stabil dan rendah, variabilitasnya termasuk yang paling rendah. Kemudian ada negara Malaysia. Nah, Malaysia ini memiliki rata-rata inflasi yaitu 1,199% dan memiliki standar deviasi yaitu atau variabilitas 1,26 dan dalam kinerja stabilitas makro yaitu sangat rendah dan stabil karena variabilitasnya juga termasuk yang paling rendah. Kemudian yaitu ada Thailand. Nah, Thailand ini memiliki rata-rata inflasi tahun 2008 hingga 2024 yaitu 1,87% dan standar deviasi yaitu 2,49. Nah, kinerja stabilitas makro dalam hal ini rendah, namun variabilitasnya cukup tinggi atau mencerminkan periode deflasi dan inflasi. Nah, kemudian ada negara Filipina, yaitu
rata-rata inflasinya 3,68% dan standar deviasi yaitu 1,43 yang termasuk dalam kinerja stabilitas makro rendah dan relatif stabil dibandingkan negara Indonesia. Nah, kemudian ada negara Vietnam dengan rata-rata inflasi yaitu 7,13% dan variabilitas atau standar deviasinya yaitu 6,02, di mana paling volatile dan tertinggi periode inflasi di awal periode dan hyperinflasi pada awal periode gitu. Kemudian Amerika Serikat atau United States, nah memiliki rata-rata inflasi yaitu 2,55% dan standar deviasi yaitu dengan standar deviasi yaitu 2,69 dengan kinerja stabilitas makro yaitu rendah secara rata-rata tetapi variabilitas tinggi karena lonjakan pasca pandemi yaitu tahun 2021 hingga 2022. Nah, kemudian ada negara Tiongkok nih dengan rata-rata inflasi yaitu 2,78% dan nilai standar deviasinya yaitu 1,98. Nah, ini dalam kinerja stabilitas makronya rendah dan stabil. Kemudian yaitu ada negara Jerman. Jerman memiliki standar rata-rata inflasi yaitu 2,14% dan standar deviasinya yaitu 2,15. Rendah tetapi kenaikan signifikan di tahun-tahun akhir. Nah, yang terakhir itu ada negara Jepang. Jepang memiliki rata-rata inflasi yaitu 0,66% dan standar deviasinya yaitu 1,42 dengan stabilitas makronya yaitu terendah dan sangat stabil periode deflasi yang panjang. Nah, dari data yang kita dan yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan Indonesia memiliki rata-rata inflasi yaitu 5,30% dengan standar deviasi 2,55. Nah, hal ini menunjukkan variabilitas inflasi yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina dengan nilai variabilitas atau deviasi yaitu 1,26 dan 1,43. Tetapi ini jauh lebih rendah dari negara Vietnam yang memiliki variabilitas yaitu 6,02. Kemudian Indonesia berada pada yang lebih tinggi dari kedua negara tersebut, yang menunjukkan bahwa upaya Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi atau mengurangi fluktuasi inflasi harus lebih ditingkatkan, harus lebih maksimal dalam menentukan kebijakan inflasi atau kebijakan moneternya. Karena jika tidak, kita akan kembali pada seperti beberapa tahun lalu, yaitu terjadinya hyperinflasi yang setelah kemerdekaan kalau tidak salah saya. Nah, itu akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan perekonomian negara. Kemudian selanjutnya yaitu Malaysia dan Singapura dengan standar deviasi rendah yaitu 1,26 dan 2,03. Kedua negara ini menunjukkan variabilitas yang rendah dan ini mengindikasikan bahwa efisiensi kebijakan moneter yang tinggi dalam menstabilkan harga menempatkan mereka lebih dekat pada yang optimal asalkan hasilnya atau outputnya itu juga stabil. Kemudian Vietnam yaitu dengan standar deviasi 6,02. Negara ini berada pada posisi dengan yang sangat tinggi standar deviasinya
dan menunjukkan kebijakan moneter yang tidak efisien dalam menstabilkan harga, dan ini juga tergantung pada variabilitas outputnya. Jadi dari data-data yang saya jelaskan, bahwa negara Vietnam ini memiliki standar deviasi yang tinggi karena kebijakan moneter yang tidak efisien dan dalam menstabilkan harga. Nah, kesimpulannya, efisiensi kebijakan moneter dalam menstabilkan harga dapat diukur dari rendahnya standar deviasi inflasi. Semakin kecil standar deviasi, semakin dekat negara tersebut ke titik optimal. Nah, jadi teman-teman, mungkin yang pada penjelasan pertama ini saya sudahkan, dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Keep nonton, tetap nonton, dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.